Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un wala fis sama' wa huwas samiul alim. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa hadir dalam rangkaian ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan zikir, dilanjut kita dengan mendengarkan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di Masjid Baitur Rahim ini dalam rangka pengabdian kita sebagai hamba Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi syahidan wa syafa'an ila yaumil qiyamah, menjadi saksi dan penolong pada saat ketika kita di hari kiamat nanti, pada saat peradilan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu memuliakan dan mencintai beliau. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam melaksanakan ibadah, patuh dan taat kepada perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan coba bacakan, akan kita sampaikan. Kemarin itu telah beberapa waktu atau tempat Rasulullah menyampaikan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, atau doa itu sangat mustajab ketika kita hadir di waktu dan tempat yang Rasulullah berikan informasi kepada kita semua. Kemarin itu yang pertama pada saat ketika malam, ya, diulangi pada saat malam. Jadi pada Isya sampai menjelang sahur. Nah, tetapi ada kalimat yang sangat menjelaskan kalimat itu dalam hadis itu. Jadi ajawful lail akhiri, ya. Jadi di pertengahan malam tapi di akhir, sepertiga malam. Jadi ayu asma'u doa, ketika kapan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pada sepertiga. Terus berikutnya pada saat ketika setelah selesai sholat 5 waktu. Jadi tadi pada saat setelah kita selesai sholat subuh, maka diperintahkan untuk zikir dulu, ya. Zikir, beristighfar, ya. Lalu ada bacaannya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Lalu setelah itu berdoa. Itu mustajab doa kita didengar oleh Subhanahu wa taala. Lalu di dalam yang ketiga itu kemarin adalah pada saat di sujud sholat, ya. Jadi fa'aksiru doa. Jadi pada saat sujud itu yang dekat dengan Allah, maka kata Rasulullah itu fa'aksiru doa, maka perbanyaklah dalam sujud itu doa. Saya pernah menyampaikan kemarin ada 12 doa pada saat Rasulullah mencontohkan untuk membaca dalam sujud. Dan kebanyakan di dalam doa tersebut itu, dalam sujud itu adalah berdoa. Salah satunya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, nanti kalau mau sedang sujud sendirian, ya, melaksanakan sholat sunnah atau sholat fardu, ya, pada saat ketika setelah kita membaca bacaan dalam sujud dari yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, boleh dilanjut dengan doa, ya. Dengan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pakai doanya bahasa Indonesia, dalam hati boleh, ya. Jadi dalam hati dibacakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sujud. Jadi sekali lagi. Nah, berikutnya hadirin, yang akan kita bahas selanjutnya adalah
ketika bicara Rasulullah mengatakan bahwa doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pada saat dubur salatul maktubah. Nah, dubur itu di dalam penafsiran para ulama itu ada yang setelah sholat 5 waktu, ada yang sebelum sholat, jadi sebelum salam. Jadi yang keempat itu hadirin, pada saat ketika kita sebelum salam itu diperintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau tasyahud akhir itu setelah kita bersalawat kepada Rasulullah ya. Setelah itu lalu kita membaca doa ya, Allahumma inna Allahumma inni a'udzubika minal kubur atau minan jahannam, min adabi jahannam, min fitnatil mahyaya, min fitnatil masihid dajjal. Nah, setelah itu boleh ditambah dengan doa kita. Jadi seperti berdoa setelah di sebelum salam itu adalah termasuk doa yang tidak tertolak. Jadi hadirin, sholat itu ternyata kumpulan doa apa yang kita baca. Bahkan sebelum salam pun kita diperbolehkan untuk membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahannya. Tadi kan sudah sudah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW, bacaan sebelum salam ya, doa sebelum salam. Meminta perlindungan dari azab kubur, azabnya neraka ya. Lalu dijauhkan dari fitnahnya ya. Fitnahnya kehidupan, fitnahnya dajjal ya. Nah, setelah itu kita boleh berdoa. Tapi kalau kita pakai bahasa Arab sesuaikan kebutuhan. Jadi boleh di situ beristighfar, boleh meminta husnul khotimah, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah ya. Dilisankan oleh kita sebelum salam, baru salam dan salam. Jadi yang keempat itu hadirin, Rasulullah memberikan gambaran kepada kita bahwa doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala itu salah satu tempatnya atau waktunya itu sebelum salam. Jadi boleh ya. Sebelum salam pun yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah berdoa setelah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW baru berdoa. Nah, boleh ditambah dengan doa kita. Kalau kita mau pakai bahasa Indonesia, hadirin, berarti kita dalam hati. Beda ya dengan diucapkan tidak zahar, tetap kita diucapkan secara tidak zahar itu pakai bahasa Arab. Yang dicontohkan doa dalam Al-Quran, doa dalam hadis. Nah, tapi kalau kita tidak hafal doa tersebut, boleh pakai bahasa kita dengan bahasa Indonesia tetapi di dalam hati. Ya, jadi hadirin, itu adalah tempat doa kita itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sebelum salam dan setelah sholat 5 waktu, setelah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tergesa-gesa ya pada saat sholat. Makanya dalam sholat itu hadirin, perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ada berbeda pemahaman setelah sholat. Saya sampaikan. Setelah sholat itu, ada orang itu ketika sudah salam, ada yang mengusap wajahnya, betul? Jadi assalamualaikum lalu mengusap wajahnya. Tapi ada juga yang tidak mengusap wajah. Dua hal yang ini yang berbeda. Jadi hadirin, kalau melihat ada orang setelah salam lalu tidak mengusap wajah, berarti apa sih sebetulnya alasannya? Terus ketika pada saat setelah sholat lalu kita mengusap wajah, apa sih sebetulnya alasannya? Nah, saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Kita hanya menjelaskan saja, tidak memperdebatkan perbedaan pemahaman itu. Ketika setelah sholat, kenapa mengucap ketika mengusap wajah itu, memang ada perintah dari Rasulullah SAW pada saat ketika Rasulullah setelah doa, gitu kan? Kalau setelah doa itu mengangkat 2 tangan, lalu mengusapkan setelah doa itu mengusapkan wajah. Jadi kita sepakat kalau setelah doa boleh mengusapkan wajah. Kalau yang mengangkat doa, betul ya? Nah, ada di dalam Islam itu yang pemahaman satu nih. Ada hukum yang disebut hukum kias. Kias itu menyandarkan hukum dari satu hukum kepada hukum yang lain. Itu kias namanya. Nah, ini dalam satu pemahaman ini masih dipakai kias ini. Tapi di pemahaman yang kedua, kias itu tidak dipakai menjadi hukum. Nah, ini 2 hal yang berbeda tapi jangan diperdebatkan.
Kata orang yang pemahaman satu, oh setelah doa itu mengusap wajah perintahnya, hadisnya ada. Kalau ditanya apakah ada hadis Rasulullah setelah sholat mengusap wajah, tidak ada, sepakat. Nah, ini coba tanyakan para ulama yang lainnya, bahwa setelah sholat ada redaksi hadis suruh mengusap wajah, itu tidak ada. Yang ada itu setelah doa mengusap wajah. Muncullah kias, katanya, oh setelah doa itu ternyata Rasulullah mengusap wajah. Sedangkan sholat itu definisinya adalah sholat, makanya setelah sholat itu doa, maka mengusap wajah. Paham ya? Coba tanyain ke siapapun lah ulama, adakah hadisnya secara tekstual Rasulullah mengatakan kamu kalau setelah sholat mengusap wajah? Tanyain, nggak ada itu. Yang ada itu adalah pada saat ketika setelah doa mengangkat tangan, lalu tangan itu diusapkan kepada wajahnya setelah selesai, hadirin. Nah, sholat esensinya doa, makanya dikiaskan ke hukum doa itu, hukum sholat itu, maka setelah salam itu mengusap wajah. Jadi maaf ya, dasarnya seperti itu ngambilnya. Coba ditanyakan, saya dulu waktu di pondok pun mendapatkan ilmu dari guru saya seperti itu. Tetapi yang kedua, ada orang itu yang mengamalkan ibadah itu tekstual. Pada saat ketika memang Rasulullah tidak mencontohkan, tidak ada perintah untuk mengusap wajah setelah sholat, maka dia tidak melakukan mengusap wajah itu. Jadi jangan ada orang setelah salam lalu tidak mengusap wajah, lalu kita jadi benci, bahkan kita jadi tidak mau nanya. Itu gak bagus itu. Jadi dua hal yang berbeda perlu kita pahami, sehingga kita melihat orang tersebut, kita bijak melihatnya. Suka ya Pak Haji, suka lihat orang yang setelah sholat tidak mengusap wajah? Suka lihat? Nah, karena pemahamannya bahwa memang tidak ada redaksi hadis ketika setelah sholat itu mengusap wajah. Tapi yang ada itu adalah setelah salam, ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya, baru beristighfar. Makanya imam itu memimpin sholat itu langsung beristighfar, astagfirullahaladzim atau astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, subhanallah 33. Itu memang Rasulullah mengatakan pada saat ketika sholat itu ada beberapa bacaan yang perlu dibaca setelah sholat. Itu ya hadirin. Sekali lagi saya menyampaikan pada kesempatan hari ini supaya kita tidak menjadi hasanah keilmuannya terbuka. Jadi setelah sholat itu ternyata bahwa ada yang kebiasaan mengusap wajah setelah selesai sholat, ada yang tidak. Kedua hal itu ada alasannya. Sekarang mau yang mana yang diambil, silahkan sesuai dengan keyakinan dan sesuai dengan keilmuannya. Bagaimana kita meyakini daripada apa yang kita lakukan untuk ibadah itu, ya? Begitu hadirin. Baik. Kembali ke yang tadi. Jadi kita sudah tahu bahwa di dalam sholat itu semua aktivitas dalam sholat itu bacaannya kebanyakannya berdoa. Ya, ketika di awal takbir sampai salam itu banyak tempat-tempat doa di mana kita membacakan bacaan pada saat sholat itu. Nah, salah satu doa yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu pada saat ketika sujud. Ya, jadi setelah bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah, boleh kita membacakan doa yang lain. Tapi diingat, ini sepakat para ulama, kalau kita mau membaca doa dengan memakai bahasa kita, maka di dalam hati, boleh tambahannya. Yang kedua dalam sholat itu adalah pada saat sebelum salam. Jadi nanti para hadirin yang berbahagia, dasar hukumnya sudah jelas bahwa ini adalah dari Rasulullah. Pada saat ketika nanti sebelum salam, boleh ditambahin doanya. Jadi setelah wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, seperti atau Allahumma ighfir lil muslimina muslimat, atau astaghfirullahaladzim, atau kita berdoa terkait masa sakit, Allahumma afini bi badani, Allahumma afini bi sam'i, Allahumma afini bi basari, la ilaha illa anta, memohon ampun dan meminta ampun untuk disembuhkan penyakit kita, boleh itu, ya. Tapi pada saat ketika kita sholat sendirian lah, ya. Kalau sholat sedang berjamaah, kalau kita jadi makmum harus mengikuti imam kan ya. Tidak boleh kita melamakan ketika imam sudah sujud kita lama-lama gitu ya, tidak ngikutin apa yang diperintahkan dalam imam itu. Pada saat munfarid ya. Gitu. Baik, berikutnya yang kelima hadirin, doa yang sangat mustajab
untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada saat ketika yang kelima itu adalah ketika waktu sahar, waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu menjelang subuh, karena pada saat itu Allah turun ke langit itu. Jadi waktu sahur itu adalah tempat waktu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kalau subuh kita jam 4 lewat berapa sekarang, jam 4 lewat 20-an ya. Maka pukul 4 sampai waktu subuh itu adalah mustajabnya doa kita. Jadi ibu bapak, bapak-bapak yang kami hormati, rangkaian ibadah di waktu pagi itu setelah bangun sepertiga malam, lalu kita sholat tahajud ya, diakhiri dengan witir. Silahkan yang penting ganjil, mau 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat boleh, mau 4 rakaat, 3 rakaat, 7 rakaat boleh, mau 2 rakaat, 2 rakaat sampai 10, 5 kali lalu diakhiri dengan 1 witir, itu menjadi 11 rakaat. Oh saya mau 23, 2, 2, 2 nanti 3 ataupun 21 boleh. Setelah sholat tahajud itu adalah makbul doa kita. Lalu setelah itu membaca Al-Quran. Jadi rangkaian ibadah di pagi hari itu sholat tahajud, berdoa kepada Allah, setelah itu membaca Al-Quran. Karena kan dalam surat Al-Muzammil itu, ya yuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Jadi memang perilaku ibadah setelah tahajud itu membaca di dalam sholat tahajud dengan tartil Qur'annya, setelahnya kita membaca Al-Quran. Baru menjelang subuh, nah setelah waktu sholat tahajud itu yang disebut waktu sahar menjelang subuh, maka disitulah tempat doa kita dimustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar pertama nih, dasar hukumnya ya. Itu yang pertama dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51, hadirin, ayat 18. Allah menjelaskan di dalam surat Az-Zariyat itu, di ayat 15-nya itu, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, dia adalah menjadi ahli surga, surga yang mengalir. Jadi innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Ya. Innal muttaqina fi jannatin na'im, di dalam surat Az-Zariyat itu. Sesungguhnya orang bertakwa itu adalah memang ahli surga. Nah, di ayat 18-nya itu kata Allah itu bahwa ahli surga itu kebiasaan di dunianya. Jadi gini, ini ahli surga kata Allah itu. Tapi dulunya di dunianya kebiasaannya itu salah satunya adalah dia selalu meminta ampun di waktu sahar, di waktu sahur. Makanya waktu sahur ini menjadi waktu di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disepelekan hadirin. Ketika menjelang subuh, bagus tadi kalau nanti ke masjid sebelum subuh, tapi di rumah juga boleh. Pada saat setelah tahajud menjelang subuh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ini Allah menyampaikan wabil ashari hum yastaghfirun, bahwa di waktu sahur itu perilaku ahli surga itu di dunianya selalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menjelang subuh itu duduk hadirin, lalu menghadap kepada kiblat, lalu beristighfarlah di situ, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah tempat doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti itu besok ya menjelang subuh beristighfar. Mau pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apalagi kalau suami istri itu di waktu sahur itu bertemu dan saling memohon maaf. Jadi menjelang subuh setelah tahajud, lalu menghadap kepada istri, lalu kepada istri kita memohon maaf. Wahai istri, mohon maaf ya ibu, maaf ya kalau sehari ini saya ya banyak salah. Atau sebaliknya istri memohon ampun, meminta maaf kepada suaminya menjelang waktu subuh. Ini perilaku di rumah tangga itu luar biasa diri. Ini kan jarang dilakukan oleh orang-orang ya. Suami istri saling memaafkan menjelang subuh, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sulit karena tidak dibiasakan kita untuk itu. Saya aja sulit untuk itu. Ya.
Makanya yang kelima ini, hadirin yang berbahagia, menjelang waktu subuh yang disebut waktu sahur itu adalah mustajab doa. Makanya di Ramadan itu, di bulan Ramadan ada 3 tempat pada saat ketika bulan Ramadan diijabah doa kita, gitu ya. Jadi ini nyambung nih. Pada saat di bulan Ramadan itu ada 3 tempat di mana ketika orang itu doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pada waktu sahur. Jadi ketika pada waktu sahur kita bangun pada saat menjelang subuh lalu kita makan, maka di saat itulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu yang diijabah pada saat di bulan Ramadan itu pada saat ketika saum. Ketika setelah subuh sampai menjelang maghrib, maka itu adalah doanya ijabah makbul. Orang yang sedang melakukan ibadah saum, pada saat dia saum, maka dia ketika berdoa, doanya dimakbul, itu adalah diijabah oleh Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, pada saat indal iftar, pada saat menjelang waktu mau buka. Jadi ketika dohamat doma'u atau Allahumma lakasumtu bacaannya pada saat ketika sudah minum, disitulah tempat doa kita diijabah oleh Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan itu hebat ya. Jadi 24 jamnya itu memang waktu yang dimakbul, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Jadi gitu hadirin ya informasinya. Jadi yang kelima itu adalah waktu sahur. Jadi nanti mah kalau pas bangun sebelum subuh, maka kita harus cepat-cepat berdoa tuh, karena di situ tempatnya adalah doanya sangat diijabah oleh Subhanahu wa taala. Dasar yang kedua dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 17 Allah berfirman-Nya begitu. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kata di dalam Al-Quran itu orang-orang yang di saat ketika waktu sahur dia memohon ampun kepada Allah, itu adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya, bahwa di situ Allah akan ijabah kepada kita semua. Jadi hadirin, Al-Quran itu sudah menjelaskan waktu sahur itu untuk beristighfar. Artinya setiap hari kita punya waktu untuk mengevaluasi diri kita dalam sehari. Jadi dalam keseharian kita dalam menjalani hidup, ada tempat untuk kita mengevaluasi diri, melihat diri kita itu. Ternyata Al-Quran memberikan waktu menjelang subuh. Jadi menjelang subuh itu Pak Jaya nanti mah mengevaluasi diri, sehari ini apa ya. Oh saya hari kemarin tuh banyak ngomongnya nyakitin orang. Oh saya tuh begini. Nah evaluasi, beristighfarlah pada saat itu. Makanya kalau setiap hari kita memanfaatkan waktu menjelang subuh, kita menjadi tempat untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri, maka dia akan meningkat kualitas ibadahnya setiap harinya. Betul ya? Justru ketika kita mengevaluasi itulah yang membuat kita akan meningkat ibadah kita setiap harinya. Kan kadang kita suka lupa diri ya dengan evaluasi itu. Jadi gitu, di waktu sahur adalah tempat ijabahnya doa kita. Berikutnya, yang keenam, tadi saya sampaikan di bulan Ramadan. Yang keenam itu di bulan Ramadan, semua aktivitas di bulan Ramadan itu makbul doa kita. Bahkan spesifikasi di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah itu adalah pada saat ketika saum itu adalah pada saat tadi apa? Ketika tadi sahur sama ya. Terus yang kedua adalah pada saat ketika saumnya. Lalu setelah itu pada saat indal iftar. Hadisnya banyak ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ya. Sesungguhnya Allah inna lillahi fi kulli yaumin itqa minan nar fi syahri Ramadan gitu ya. Sesungguhnya Allah membebaskan orang-orang itu dari api neraka di setiap hari bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin, dan setiap orang muslim itu dakwatan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim ketika dia berdoa di bulan Ramadan itu, maka diijabah doa tersebut. Gitu ya hadirin.
Jadi ini hadis Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Bazar ya. Ya, hadis ini sanadnya sahih bahwa pada saat di bulan Ramadan itu, jadi wa inna likulli muslimin, setiap orang muslim ketika berdoa di bulan Ramadan itu adalah fayastajibu lahu, Allah akan ijabah doanya. Nah, berikutnya dalam hadis itu bahwa salah satu doa yang la turaddu da'watuhum, yang tidak ditolak doa kita, itu adalah pada saat ketika as-shaimu hatta yuftar, pada saat saum dan pada saat ketika mau buka. Jadi hadirin, kalau di Ramadan itu pada saat ngabuburit menjelang mau waktu maghrib, kita kan suka cari iftar ya, buka ya, bala-bala ya, naon lah pokoknya sampai numpuk di meja kita. Menjelang pada saat maghrib, disitulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimatnya hatta yuftiru. Jadi orang-orang yang puasa sampai buka. Nah, menjelang buka itulah juga tempatnya adalah doa yang tidak tertolak. Ini banyak sekali ya dalam hadis terkait masalah Ramadan ya. Jadi sekali lagi, yang ke berapa tadi? Yang ke-6 itu bahwa doa kita sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada saat di bulan Ramadan. Berikutnya, hadirin, kita harus tuntaskan ini. Bahwa berikutnya yang ke-7, doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kata Rasulullah SAW, doa antara azan dan qomat nih. Ini teman-teman yang hadir pada kesempatan ini yang sering berjamaah, luar biasa nih, top ya. Ternyata antara azan dan qomat itu kan ada sholat yang disebut qobliyah. Jadi kalau sudah azan lalu nanti menjelang qomat, itu yang disebut adalah sholat qobliyah, betul? Sholat sebelum waktu sholat fardu. Nah, ternyata Rasulullah SAW itu dari Anas bin Malik, inna doa, katanya sesungguhnya doa kita la yuraddu, tidak tertolak. Hadirin, manfaatkan nih. Jadi nanti kalau datang ke masjid, lalu sebelum di situ ada waktunya, menjelang waktu qomat itu ada 5 menit, 6 menit kelihatan setelah sholat qobliyah, manfaatkan di situ doa. Karena kata Rasulullah, inna doa la yaruddu bainal adzan wal iqamah fad'u. Gitu kan kata Rasulullah itu. Kata Rasulullah itu sesungguhnya doa itu yang tidak tertolak antara azan dan qomat, maka perbanyaklah kita berdoa. Nih peluang nih hadirin, setelah sholat qobliyah ya, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan kita aja pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Disitulah kita harus peluang untuk membacakan doa antara azan dan qomat. Ayo, ini hadisnya ada. Hadisnya dari riwayat Imam Ahmad bahwa doa antara azan dan qomat setelah kita melaksanakan ibadah sholat qobliyah, maka itu adalah makbul kalimatnya, la yaruddu, la yuraddu, tidak ditolak. Makanya manfaatkan hadirin. Menjelang subuh kita berdoa antara azan dan qomat, setelah tadi kita sebelum sholat subuh ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tempatnya makbul di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang ke-8. Yang ke-8 itu adalah doa kita mustajab itu di waktu Jumat, hadirin. Di hari Jumat itu ada 2 tempat di mana di waktu Jumat itu adalah sangat ijabah doa kita. Nih kalau orang-orang yang sudah tahu informasi ini dari Rasulullah, maka pada saat dia masuk di hari Jumat, dia akan memanfaatkan peluang di hari Jumat itu. Oh, kata Rasulullah itu di hari Jumat itu ada 2 tempat doa kita sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu pada saat imam di mimbar. Jadi pada saat ketika khotib, ketika sedang Jumatan itu ternyata doa kita diijabah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Makanya antara khutbah 1 dan khutbah 2 itu kan orang suka bersolawat ya. Suka bersolawat kan? Nah, setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peluang itu hadirin ya di waktu Jumat. Dan yang kedua, ini hadisnya dari Abdul Burdah ya, dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar bertanya kepadaku ya terkait masalah bagaimana waktu tersebut. Nah, maka
Rasulullah mengatakan bersabdanya, hiya ma baina ayyajlisal imam ila antuk dol salat. Waktu tersebut antara imam duduk ketika khutbah dan ketika imam menunaikan salat Jumat. Jadi pada saat ketika imam di khotib sedang ini, lalu pada saat antara dua khutbah itu, maka disitulah tempat doa kita untuk mengijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bersolawat itu silakan untuk berdoa. Lalu yang kedua, di waktu Jumat itu, di hari Jumat itu adalah bada asar menjelang tenggelamnya matahari. Jadi hadirin, hati-hati di hari Jumat menjelang waktu sore, kita harus posisinya supaya doa kita itu memang di situ tempatnya diijabah. Kayak kita mah kadang ya menjelang sore, menjelang di hari Jumat itu suka cuek. Padahal di situ Rasulullah menyampaikan kepada kita, bada asar sebelum maghrib, maka itu adalah tempat waktunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, dalam hadis riwayat di sini disebutkan dalam riwayat Abu Daud ya. Yaumul Jumu'ati katanya. Di waktu Jumat itu ada hinta ya. Ada 12 jam asyratan. Lalu jika seorang muslim memohon kepada Allah, di sini disebutkan yuridu sa'atan la yujadu muslim ya. Yas'alullahu azza wa jalla syai'an. Dan Allah itu akan ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengkabulkan. Coba bayangin hadirin. Makalah cari waktu setelah itu di waktu-waktu akhir setelah asar. Faltamisuha akhir sa'atan ba'dal asar. Jadi hadirin, nanti besok hari Jumat setelah asar itu kita jangan banyak kegiatan yang sifatnya apa ya? Nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi dan seterusnya, bukan berarti tidak boleh. Menjelang waktu setelah maghrib, menjelang waktu maghrib pada saat di hari Jumat, disitulah pada asar tempatnya doa yang hebat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah asar itu cepat mandi, lalu setelah itu santai membaca Al-Qur'an ya, menjelang maghrib. Ya, di waktu Jumat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah kata Rasulullah, waktu akan diijabah ketika seseorang untuk berdoa. Ayo hadirin, kalau doa kita ingin diijabah, sudah berapa? 8 tempat ya. 8 tempat yang Allah siapkan, oleh Rasulullah siapkan. Disitulah doa kita diijabah oleh Subhanahu wa taala. Makanya doa kita itu jangan suka hanya doa saja. Harus cari dong tempat yang istimewa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tadi? Hadirin yang berbahagia, di waktu di hari Jumat itu ada 12 jam, tapi di antara 12 jam itu ada 2 tempat di mana di hari Jumat itu Allah mengijabah doa kita. Pertama apa tadi? Yaitu pada saat ketika imam di mimbar hingga selesai sholat, ya. Jadi pada saat khotib ya, kita memperhatikan yang sedang khutbah, pada saat di antara 2 khutbah boleh berdoa. Lalu yang berikutnya adalah menjelang pada asar sampai maghrib ya. Nah, itu adalah di waktu hari Jumat. Berikutnya, karena ini harus selesai, bahwa Allah menyampaikan dan Rasulnya bahwa doa kita akan diijabah oleh Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, doa kita adalah sebaik-baiknya doa adalah kepada Allah dan akan diijabah doa kita itu hadirin, itu pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Ini terlepas dia mau sedang haji ataupun tidak sedang haji. Makanya sedang haji itu adalah di wukuf di Padang Arafah. Startnya dimulai dari Arafah itu mulai dari zuhur ya, Pak Haji ya, Pak Haji Kaidun. Kalau Arafah itu wukuf itu dari asar sampai maghrib, bukan dari pagi. Pada saat di tanggal 9 Zulhijjah ini kata Rasulullah bahwa itu adalah doa kita diijabah oleh Subhanahu wa taala. Makanya tanggal 9 itu perilaku ibadahnya adalah saum Arafah. Saum dong, saum puasa kalau kita yang tidak haji. Kalau yang haji juga boleh mau saum juga. Pada saat orang yang tidak haji, maka ibadah pada tanggal 9 itu saum yang disebut saum Arafah. Dan pahalanya menghapus dosa setahun sebelumnya, menghapus dosa 1 tahun ke depan. Nah, Rasulullah disampaikan pada saat tanggal 9 itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kasih tahu hadirin, Rasulullah ngasih tahu kepada kita semua.
Dari Amr bin Su'aib ya, dari hadis riwayat At-Tirmidzi itu, khairud du'a katanya, doa yaumil Arafah. Sebaik-baiknya doa itu adalah doa pada saat di hari Arafah. Jadi di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu nanti udah mah hebat saumnya, saum sunnah Arafahnya, bisa menghapus dosa sebelum 1 tahun, bisa menghapus 1 tahun ke depan. Lalu ternyata pada saat tanggal 9 pun di situ doanya yang terbaik dan ijabah oleh Rasulullah. Ayo hadirin, ini Rasulullah menyampaikan kepada kita semua, nanti pada saat tanggal 9 jangan sampai lupa ya, bahwa pada saat tanggal 9 saum Arafah itu adalah ijabah. Berikutnya yang keberapa itu? Yang ke-10, nuhun Bu Haji. Yang ke-10, nih, waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah pada waktu bangun tidur. Nih hadirin, ini yang apakah sudah tahu atau tidak? Pada saat ketika kita bangun tidur di waktu malam hari, lalu orang itu bangun. Jadi kan kadang suka pingin pipis ya, atau suka bangun malam-malam tidur setelah Isya, tahu-tahu jam 1:30 bangun ya. Suka-suka begitu? Suka, ada yang seperti itu. Maka pada saat ketika, makanya kalau pingin bangun seperti itu, diawali dengan sebelum tidur itu kita berwudu ya, membersihkan badan kita, lalu wudu. Setelah itu membaca surat-surat pendek, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, lalu baca doa mau tidur. Nah, pada saat ketika mau bangun di waktu malam itu, maka kita boleh berdoa. Doa itu maka terbangun di malam hari itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah. Jadi kalau bangun nih, bangun gitu ya. Duduk kan kita deh. Kalau bangun mau pipis. Nah, di situ kita membaca apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, lalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ tempat ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya gini, dalam Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah menyampaikan gini, tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci, kata. Makanya adabnya kita mau tidur itu Rasulullah mencontohkan wudu. Ini jangan lupa nih, kalau mau tidur itu bersiwak, wudu, baca Quran yang pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu satu lagi ayat kursi. Lalu setelah ini kata Rasulullah, lalu terbangun pada malam hari. Nah gitu ya, kata Rasulullah itu. Pada saat dia tidur itu tadi, wudu ya. Lalu terbangun pada hari. Lalu kemudian memohon sesuatu tentang urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan mengkabulkannya. Hadirin, peluang nih yang suka bangun malam, tahu-tahu kebangun gitu ya, tapi dilakukan dengan cara kita wudu dulu dalam keadaan suci, tidur, membaca tadi surat-surat pendek, lalu kita tertidur baru bangun malam, bangun nih ngorejat. Kadang kita bangun itu apakah mau pipis atau apa, maka disitulah kata Rasulullah, kalau kita memohon ampun kepada Allah, memohon berdoa kepada Allah, maka kalimatnya adalah Allah akan mengkabulkan. Makanya ada bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, hadisnya dalam riwayat Bukhari itu begini cara bacanya. Kata Rasulullah, kalau bangun malam tadi, jadi Pak Junaidi itu kerjat malam ya, malam-malam itu setelah, tapi tidurnya harus wudu dulu. Bangun tuh jam 1:30, maka yang dibaca apa? Bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma itu ya, karena bangun tidur boleh. Tapi di sini Rasulullah doa terbangun di malam hari itu adalah bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Nah, coba hadirin ya, ini Rasulullah dalam hadisnya Bukhari ya, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan ada yang yuhyi wa yumitu, itu dalam berbeda redaksionalnya, dua-duanya boleh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Jadi kalau terbangun pada saat setelah tidur itu terbangun malam, bacakan itu. Lalu kita kalau berdoa kepada Allah memohon ampun, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin,
Ketika kita berdoa memohon ampun dari dosa, lalu dosa kita diampuni ya Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita minta Allah akan kabulkan. Tapi sesuaikan kebutuhan kita tetap ya. Kalau Allah sudah pantas, katanya ini si A udah pantas nih kasih uang banyak, ya Allah pasti kasih uang banyak ya. Kalau belum pantas nggak akan dulu dikasih, karena Allah tahu kebutuhan hambanya ya. Begitu ya. Sekali lagi, hadirin berbahagia, apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Lalu dan lanjutkan dengan doa Allahumma firli. Itu bacaan sudah standar ya, kita biasa baca. Hadisnya riwayat Bukhari terkait masalah bacaan ketika setelah bangun malam. Jadi kalau bangun Parejat sebelum kita pipis, bacain dulu itu ya. Karena itu adalah kata Rasulullah, apabila kamu tidur dalam keadaan suci lalu bangun pas malam, dibangunkan oleh Allah pas malam itu, lilirlah bahasa orang mah, bacakan itu lalu berdoa dan itu akan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Bolehkah setelah Allahumma gfirli aku tambah dengan pakai bahasa Indonesia? Boleh. Bisa berdoa, ya Allah berilah hari besok usaha saya lancar. Boleh ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang berbahagia dan yang terakhir ini bahwa doa kita yang ke-11 itu kata Bu Haji, yang 11 ya Bu Haji, pada saat sedang hujan. Jadi kalau sedang hujan itu hadirin ya, kemarin hujan sore-sore ya Pak Jaya. Ya. Hujannya petirnya dan seterusnya. Ternyata kata Rasulullah, pada saat ketika hujan itu adalah tempatnya doa kita untuk dijabah oleh Subhanahu wa taala. Makanya doa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujannya bermanfaat. Nanti ditambah dengan doa-doa yang lain. Boleh pada saat ketika hujan. Nah, gini Rasulullah mengatakan begini. Ini kan kalimatnya dari hadis Rasulullah SAW, bahwa dari Sahal bin A'ad radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fintani maturaddani doa." Ada dua doa yang tidak pernah ditolak hadirin. Kapan itu? Pertama indan nida, pada saat azan. Jadi kalau pada saat azan itu doa kita dijawab oleh Subhanahu wa taala. Makanya pada saat azan itu dengarkanlah azan, jawablah azan, lalu berdoalah di situ. Kadang kita mah di waktu-waktu hebat teh keur azan ngobrol, keur azan boro-boro ngadangukeun azan, mendengarkan azan. Lalu di dalam ini watahtal matar, atau pada saat ketika hujan. Pada saat hujan itu jangan mencela, bacalah Allahumma shayyiban nafi'an, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita. Karena pada saat hujan itu doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadirin, sekarang sudah tahu nih ilmunya dari Rasulullah, bukan dari saya, dari Rasulullah. Pada saat hujan itu ternyata diijabah doa kita. Makanya pada saat hujan, selain kita kontrol TPS supaya tidak banjir Pak Jaya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat hujan itu makbul doa kita. Ya hadirin, masih banyak nih doa-doa yang harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ketika kita dalam menjalani kehidupan itu. Ternyata di dalam 24 jam ataupun dalam keseharian kita banyak tempat dan waktu yang sangat istimewa, di mana di situ Allah tidak menolak doa kita. Saya ulangi, ini sebagai kesimpulan pada hari ini doa mustajab itu. Kita ulangi. Yang pertama, pada saat malam. Jadi setiap malam itu, tapi yang istimewanya ajawful lail akhir, di akhir malam, sepertiga malam. Terus yang kedua apa? Setelah sholat. Setelah sholat kita itu adalah makbul. Yang ketiga adalah menjelang salam, ya. Menjelang salam itu adalah doa kita diijabah. Terus berikutnya menjelang subuh, waktu sahar, ya, waktu sahar menjelang subuh diijabah. Terus berikutnya antara azan dan qomat, pada saat nanti setelah azan pakumbang, lalu menjelang ada waktu, ayo kita sekarang perbanyak doa di situ.
pada saat sujud, sholat ya, pada saat yang kesendirian, lagi sholat sunnah, lagi sedang apa? Sholat sendirian. Pada saat sujud, mau sujud pertama, mau sujud terakhir, perbanyaklah doa di situ. Berikutnya apa lagi? Setelah azan, pada saat ketika adzan dan qomat tadi, setelah waktu sahur, terus pada saat di hari Jumat. Kalau di hari Jumat itu hadirin, ada dua tempat di hari Jumat itu. Pertama adalah setelah imam naik mimbar sampai sholat, lalu setelah bada asar menjelang maghrib. Makanya di hari Jumat setelah asar jangan banyak kegiatan. Kalau bisa mah udah mandi, baca Quran di situ. Jadi ada satu saat yang Allah tuh akan kabul itu. Ketika pas saja, pas ngomong, ya Allah saya tuh pingin motor besar, motor moge, pas di tempat itu Allah ijabah. Tahu-tahu 2 tahun dapat motor gede, gitu ya. Nah, jadi terus yang berikutnya di dalam ayat itu adalah ketika saat hujan ya. Pada saat hujan itu adalah ijabah doa kita. Baik hadirin berbahagia, itulah. Oh satu lagi yang terakhir tadi, pada saat waktu kita tidur perilakunya apa? Wudu dulu. Setelah wudu baca surat pendek Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas dan ayat kursi. Lalu baca doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Lalu tidur. Pada saat dia terbangun di malam hari, kata Rasulullah itu pas bangun jangan tidur lagi, doa dulu. Karena diijabah doa itu. Doanya gimana? Bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Dilanjut dengan doa yang lain. Itu kata Rasulullah, doa kita akan dijabah oleh Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 11 tempat, ada 12 tempat maaf ya, bahwa bagaimana dalam keseharian kita ternyata disitulah tempat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bisa disampaikan hari ini hadirin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua dengan judul bahwa bagaimana tempat dan waktu doa kita dijabah oleh Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa hadir di waktu dan tempat yang doa itu adalah tidak ditolak oleh Allah. Dan yang kedua adalah dia adalah doanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Yang salahnya adalah dari pribadi saya, semoga Allah mengampuninya, dan yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.